Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiatan Raugi dengan NIM 124230013. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas UAS dari mata kuliah plumbing dengan judul Sistem Plumbing Terpadu dan Analisis Perancangan Konsep Ruang Cuci, APD, dan Perlengkapan Kerja Petugas Lingkungan. Sistem plumbing merupakan salah satu komponen penting pada suatu bangunan karena berfungsi menyediakan air bersih serta menyalurkan air limbah secara aman dan efisien. Pada ruang cuci APD, sistem plumbing mendukung proses pencucian APD dan perlengkapan kerja petugas. Sistem yang baik mampu menjaga sanitasi, kesehatan, keselamatan kerja, serta efisien penggunaan air. Oleh karena itu, diperlukan rencana sistem plumbing terpadu pada dukungan operasional secara optimal. Tujuan dan objek studi. Tujuannya yang pertama, menjelaskan fungsi sistem plumbing, yang kedua, mengidentifikasikan komponen plumbing, yang ketiga, menganalisis kebutuhan air bersih dan limbah, yang keempat, menyusun konsep rancangan plumbing. Untuk objek studinya, yang pertama, luas bangunan mencapai 36 meter. Yang kedua, penggunaannya 8 sampai 10 orang per hari. Yang ketiga, sumber airnya dari PDAM. Dan yang keempat, air limbah menuju IPAL. Komponen plumbing. Yang pertama, menampung air bersih dari PDAM sebelum distribusikan ke sistem. Yang kedua, mengalirkan air dari ground tank menuju tangki atas. Yang ketiga, menyediakan cadangan air dan menjaga tekanan distribusi. Yang keempat, tempat pencuci, APD, dan perlengkapan kerja. Komponen plumbing. Yang kelima, pengatur aliran air saat proses pencucian. Yang keenam, menyalurkan air bekas cucian dari lantai ke saluran pembuangan. Yang ketujuh, menjaga siklus udara di dalam pipa agar aliran limbah lancar dan mencegah. Analisis sistem plumbing. Yang pertama, kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersihnya 10 orang dikali 5 liter per hari, sama dengan 500 liter per hari. Dan cadangannya 20%, sama dengan 100 liter. Total sama dengan 600 liter per hari. Dan untuk air buangannya yaitu 85% dikali 600 liter, sama dengan 510 liter per hari. Sistem plumbing existing, yang dimana ada PDAM, gram tank, pompa, dan tangki atas, kemudian pipa dan saluran tank cuci, kemudian flooding dan pipa bangunan, yang terakhir adalah IPAL. Skema plumbing existing menunjukkan alur distribusi air bersih dan penggunaan air limbah pada ruang cuci APD. Air bersih berdasarkan dari PDAM kemudian ditampung terlebih dahulu di ground tank sebagai tempat penyimpanan, dan selanjutnya air dipompa menggunakan pompa air menuju tangki atas agar tekanan air tetap stabil. Dari tangki atas, air dialirkan melalui jaringan pipa ke sink untuk proses pencucian APD, dan setelahnya digunakan air bersih pencucian mengalir ke floor drain, kemudian diteruskan melalui pipa air buangan menuju instansi pengolahan air limbah yaitu IPAL untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Pada sistem existing ini, air limbah langsung menuju IPAL tanpa adanya bak penangkap lumpur, sehingga berpotensi menimbulkan penyumbatan akibat lumpur.
pasir, dan kotoran yang terbawa dari proses pencucian APD. Permasalahan. Yang pertama, penyumbatan saluran. Penyumbatan saluran terjadi akibat penumpukan lumpur, pasir, debu, dan sisa deterjen dan kotoran dari APD yang masuk ke dalam pipa. Kondisi ini menyebabkan aliran air limbah menjadi lambat karena dapat berhenti sehingga menggunakan proses pencucian. Yang kedua, bau tidak sedap. Bau tidak sedap biasanya muncul karena sistem fitting tidak bekerja dengan baik atau terdapat adanya kotoran pada saluran pembuangan. Akibatnya, gas dari dalam pipa keluar melalui floor drain atau sink dan menimbulkan bau yang mengganggu. Yang ketiga, tekanan air rendah. Tekanan air yang rendah dapat disebabkan oleh kapasitas pompa yang kurang memadai, penyumbatan pada pipa distribusi, atau menggunakan air secara bersamaan. Hal ini membuat proses penyucian APD menjadi kurang efektif. Yang keempat, genangan air. Genangan air terdapat apabila flow drain tersumbat atau kemiringan lantai tidak sesuai. Air bekas pencucian tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menggenang dan meningkatkan risiko lantai licin serta kecelakaan kerja. Yang kelima, kebocoran pipa. Kebocoran pipa dapat terjadi karena sambungan yang longgar, kerusakan material pipa, atau usia instansi yang sudah lama. Dampaknya adalah pemborosan air, penurunan tekanan air, dan kerusakan pada area sekitar instalasi plumbing. Solusinya, yang pertama, memasang strainer. Strainer dipasang pada sink atau saluran pembuangan untuk menyalurkan lumpur pasir dan kotoran sebelum masuk ke dalam pipa. Dengan demikian, risiko penyumbatan dapat dikurangi dan aliran air limbah tetap lancar. Yang kedua, membersihkan saluran secara rutin. Pembersihan flow drain, sink, dan pipa pembuangan air perlu dilakukan secara berkala agar endapan kotoran tidak menumpuk. Pemeliharaan rutin juga membantu menjaga kebersihan serta memperpanjang umur instalasi plumbing. Yang ketiga, memasang fan pipa. Fan pipe berfungsi menjadi keseimbangan tekanan udara dalam jaringan perpipaan. Pemasangan fan pipe dapat memperlancar aliran air limbah sekaligus mencegah munculnya bau tidak sedap dari saluran pembuangan. Yang keempat, menggunakan pipa sesuai kapasitas. Pemilihan diameter pipa yang sesuai dengan debit air sangat penting agar aliran tetap lancar. Pipa yang berukuran tepat dapat mengurangi risiko penyumbatan, kebocoran, dan penurunan tekanan air. Yang kelima, melakukan inspeksi berkala. Pemeriksaan instalasi plumbing secara berkala bertujuan untuk mendeteksi kerusakan, kebocoran, atau penyumbatan sejak dini. Dengan inspeksi rutin, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sehingga sistem plumbing tetap bekerja secara optimal. Konsep plumbing terpadu. Yang pertama, air bersih. Air bersih berasal dari PDAM kemudian ditampung di ground tank sebagai tempat penyimpanan awal. Selanjutnya, air dipompa menggunakan pompa air menuju tangki atas agar tersedia cadangan air dan tekanan distribusi tetap stabil. Dari tangki atas, air dialirkan melalui jaringan pipa menuju sink untuk digunakan dalam proses pencucian APD dan perlengkapan kerja. Yang kedua, alur air buangan.
Air bekas pencucian dari sink mengalir menuju flow drain, kemudian diteruskan ke sedimentarium untuk memisahkan lumpur, pasir, dan kotoran agar tidak menyumbat saluran pembuangan. Setelah proses penyimpanan awal, air limbah dialirkan ke ipal untuk diolah sebelum digunakan ke lingkungan. Sistem ini membuat proses pembuangan limbah lebih aman, mengurangi risiko penyumbatan, dan mendukung perlindungan lingkungan. Perbandingan sistem. Yang pertama, sistem plumbing existing. Sistem plumbing existing merupakan sistem yang menggunakan sebelum dilakukan pengembangan. Air bersih berasal dari PDAM, kemudian ditampung di ground tank, dipompa ke tangki atas, dan dialirkan ke sink untuk proses pencucian APD. Air limbah dari sink dilanjutkan mengalir melalui flow drain langsung menuju ipal tanpa proses penyaringan awal. Sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko penyumbatan akibat lumpur dan pasir. Kemudian, munculnya bau tidak sedap karena venting yang kurang optimal, serta proses pemeliharaan yang lebih sulit. Yang kedua, sistem plumbing usulan. Sistem plumbing usulan merupakan pengembangan dari sistem existing untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Alur penyediaan air bersih tetap berasal dari PDAM, ground tank, pompa, tangki atas, dan sink. Namun pada jalur air limbah ditambahkan sedimentarium sebelum menuju ipal untuk menyaring lumpur, pasir, dan kotoran, sehingga mengurangi risiko penyumbatan. Selain itu, dipasang fan pipe agar tekanan udara dan di dalam pipa tetap seimbang. Aliran limbah lebih lancar dan bau tidak sedap dapat dicegah. Dengan penambahan komponen tersebut, sistem menjadi lebih efisien, mudah dipelihara, serta lebih mendukung sanitasi dan perlindungan lingkungan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis kebutuhan air bersih pada ruangan cuci APD diperkirakan sebesar 600 liter per hari, sedangkan air limbah yang dihasilkan sekitar 510 liter per hari. Sistem plumbing usulan dinilai lebih efisien karena dilengkapi dengan sedimentarium untuk mengurangi risiko penyumbatan serta fan pipe untuk menjaga kelancaran air limbah dan mencegah bau tidak sedap. Dengan penerapan sistem plumbing terpadu, distribusi air bersih dan pembuangan air limbah menjadi lebih optimal, mendukung sanitasi, menjaga kesehatan lingkungan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan petugas dalam melakukan aktivitas APD. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya.